pelatihan atau asisten pelatih, program. Betul. Ya, jangan lupa, itu penting kan. Tapi 2 tahun dari 4 tahun kita bisa mengukur kan. Sebenarnya kalau ada apa-apa kan tidak serta-merta harus dibebankan kepada pelatih kan. Iya. Tapi bisa saja mungkin peta jalan sepak bola dari perserikatan kita ini yang masih ada masalah nih. Komentar Anda? Iya, jadi satu lagi yang harus tambahkan tadi, filosofi sepak bola. Filosofi sepak bola. Jadi setiap pelatih itu kan memiliki filosofi sepak bola masing-masing. Jadi dia datang dari kultur sepak bola yang berbeda seperti yang dikatakan tadi oleh teman-teman, ada Budi. Dia datang dari Inggris dengan filosofi sepak bola yang itu berbeda dengan sepak bola Belanda, beda dengan sepak bola Korea. Nah, ketika dia datang di Indonesia, dia beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, membangun filosofi sepak bola Indonesia. Itu bukan waktu yang sebentar. Membangun filosofi sepak bola Indonesia itu, kita lihat bagaimana Sintayong itu dulu membangun filosofi sepak bola Indonesia, itu butuh lebih dari 2 tahun. Jadi kalau kita gegabah membuat judgement terhadap kinerja dia, apalagi sebelum kontrak 2 tahun selesai, nanti kita akan menghadapi persoalan yang sama, kembali dari nol lagi. Seperti kita isi bensin akhirnya, terus mulai dari nol lagi. Ya memang kalau ke pom bensin mulai dari nol ya. Makanya, jadi kalau sepak bola kita mau ke Piala Dunia, jangan bolak-balik ke pom bensin. Isi tangki dari awal penuh, lalu sampai ke tujuan dulu. Yang penting tujuannya udah tahu mau kemana. Maka jangan bocor di jalan. Yang kedua, pelatih pasti juga udah menyiapkan program. Nah, program itu memang sangat mungkin di tengah jalan itu akan mengalami benturan-benturan. Saya ambil contoh gini. Gus Hiding ketika dipercaya menangani timnas Korea, tuan rumah Piala Dunia, antara dia dipercaya menangani Piala Dunia sampai menuju Piala Dunia, itu uji coba pertandingan banyak kalahnya. Orang semua pesimis Korea bisa berprestasi di Piala Dunia. Tapi sampai sekarang tim yang paling berprestasi dari Asia di Piala Dunia, Korea. Masuk semifinal. Jadi memang kita tidak bisa sepenuhnya mengukur hasil-hasil itu hanya dari pertandingan uji coba semata. Karena uji coba itu pemain datang 3-4 hari sebelum pertandingan. Ngumpul sebentar, 2-3 kali latihan, tanding. Nah, kita harus sabar melihat prosesnya berkembang. Dengan pertandingan yang dijalani katakanlah sudah lebih dari 10 kali, kita baru bisa melihat, oh ternyata filosofinya sudah terbentuk. Oh ternyata teamworknya, game plan-nya sudah jalan. Makanya saya tadi bilang, kalau mau mengukur yang paling realistis itu sebetulnya Piala Asia 2027. Itu paling realistis. Tapi kan kita tetap bisa dong membuat indikator penilaian. Misalnya dari 4 tahun, kita bagi 2 tahun nih, setengah nih, separuh jalan. 0 sampai 2 tahun itu kan indikatornya apa? Yang paling tidak, 1 udah kelihatan perubahan di sini. 2 apa? Paling tidak apa hal yang paling utama harus terlihat? Di dalam kontrak pasti tertera. Misalnya pencapaian dari 2026 ke 2028, 2 tahun kontrak. Di 2027 peringkat Indonesia harus naik ke posisi berapa? Katakanlah sekarang 110-an. Kita diharapkan naik ke peringkat 90-an. Kita akan menjalani katakanlah 11 pertandingan. Itu persentase kemenangannya misalnya 50%. Ada di dalam kontrak itu biasanya. Di Piala Asia 2027 kita akan bermain di sana, targetnya adalah katakanlah 16 besar atau 8 besar. Itu sudah ada di dalam kontrak. Makanya seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh gegabah memutus kontrak atau membuat judgement di tengah jalan manakala prosesnya sedang berjalan. Prosesnya itu sampai 2028. Tapi titik perhentian pertama yang membuat kita boleh sejenak membuat evaluasi 2027 Piala Asia. Tapi itu pun sesungguhnya kita harus bijak. Apakah setahun itu sudah cukup? Jangan-jangan di tengah jalan tuh ada pemain yang cedera, perubahan pemain. Kan dalam itu semua dengan kondisi normal ya. Iya, satu tahun tuh normal baru oke kita bisa membuat judgement. Tapi kalau situasinya nggak normal, misalkan ada wabah, ada apa, sulit. Bisa jadi lebih lama. Yang paling ideal itu memang 2 tahun selesai kontrak dinilai. Tapi kalau kita mau membuat evaluasi di tengah jalan, boleh-boleh saja. Itu paling tidak Piala Asia. Iya, kalau pertandingan-pertandingan uji coba itu nggak bisa jadi indikator. Sulit ya. Iya, karena berbagai faktor. Iya. Pemain juga belum tentu semuanya datang. Apalagi kalau kita membuat ukurannya Piala AFF, makin nggak masuk akal lagi. Gimana tuh Mas Budi, AFF? Tapi kalau saya biar membiasakan aja. Setiap pertandingan dia harus bisa memenangkan pertandingan gitu. Karena ketika kita terbiasa di posisi itu, kita akan membiasakan di level-level nanti kita akan ini naik. Karena soal mentalitas juara tadi. Mentalitasnya kan itu harus dibentuk. Karena pemain sepak bola itu yang kalau dia punya udah segalanya, itu yang membedakan adalah mentalnya. Itu. Yang membedakan adalah mentalnya. 1 tahun membangun mental kan cukup ya. Tidak harus 1 tahun itu di tahun pertama itu menang terus, Mas. Gimana? Mungkin gini nanti. Ya, namanya kita
berharap sesuatu yang besar, tapi jangan kecewa dengan hasil yang itu tadi, gitu. Jadi kita ya itu tadi proses itu kan harus ada, itu. Ya, tapi kan yang saya tangkap Anda bilang ya nggak harus menang sih, tapi tetap kalau bisa menang di tiap laga gitu. Itu harus, maksudnya harus ya, harus berjuang semangatnya untuk itu. Jadi kan main kelihatan bola di mana-mana pasti pengen Pasti, menang. iya, Niatnya kelihatannya menang. seperti Tapi itu kan kan. ingat kita ini proses. Iya. Tadi yang saya Iya. katakan Mas Budi bilang Jepang itu kan beda banget. Dia program kepelatihannya itu beda sekali. Sampai sekarang mohon maaf, Jepang nih kita lihat pelatihnya aja kita bosen udah. Udah berapa tahun dari sampai 10 tahun ada lebih kan itu. Kita sampai bosen itulah. Ya itulah Ya maksudnya. mungkin kontraknya 300 halaman, Mas. Bung Richard, komentar. Ya saya kira dalam kurun waktu setahun ini John harus coba tadi pembenahan secara internal dan pengenalan secara dalam materi pemainnya dulu. Iya. Dari situ artinya bekerja secara internal ke dalam, baru nanti ekspektasi yang sampaikan Bungkus betul 2027 itu menjadi ukurannya tahun keduanya. Baru kita lihat sejauh mana perkembangannya. Nah, itu baru bisa kira-kira baru berjalan. Baru nanti 2 tahun lagi menuju 2 tahun lagi ya kita lihat perkembangannya sana. Ya, Kan kita gitu. nggak cuma lihat pelatih utamanya loh, tapi Oh, iya. asisten pelatih, tim kepelatihan dan program-program dan dukungan federasi atau perserikatan gitu kan. Ya, jangan sampai Artinya nanti kita juga harus fair dong. betul, jangan sampai perjalanan ini ada yang tanda kutip mengganggu kan gitu ya. Biasanya yang ganggu siapa? Iya kan bisa juga orang federasi sendiri misalkan gitu. Emang yang kemarin siapa yang suka ganggu? Kan kegaduhan itu ada pastinya. Ini sisa-sisa patah hati pelatih sebelumnya masih ada kayaknya di sini. Enggak, maksudnya kita artinya gini, kita menunjuk Uncle John ini sudah secara ekspektasi atau belum, misalnya gitu. Lalu kalau sudah memang punya komitmen sama-sama, jangan juga digangguin gitu. Ekspektasinya supporter atau perserikatan? Ya kan memilihnya pelatih ini kan dari perserikatan. Artinya supporter kan ditanya juga tidak kan begitu. Iya. Artinya supporter itu hanya Harus support, percaya. harus percaya apapun jadi keputusan. Iya. Nah, tapi prosesnya dalam menangani timnas ini tidak jangan dievaluasi di tengah jalan gitu. Oke, berarti Anda setuju minimal 1 tahun baru kita evaluasi? Oh iya, artinya kita lihat perkembangannya dan tentunya kita semua yang ada ini ya kita beri masukan, kritikan itu perlu. Ya, Gitu. oke. Coach Neil, realistis nggak sih kalau misalnya kita membuat indikator penilaian secara profesional itu 1 tahun pertama, kemudian tahun kedua atau separuh kontrak? Komentar Anda, Coach? Ya harus dibikin indikatornya, Bang. Oh, Cuma oke. kan sekarang yang bilang dia akan dipecat. Selama dia kontrak kan dia akan dipecat. Walaupun dia kalah 5 kali, 20 kali kan di statement akan dipecat. Bang. Ya, Jadi tapi kalau indikator itu perlu dibikin. Indikator kepelatihan dia bagaimana progresnya dari hari per hari, dari minggu per minggu, bulan per bulan, satu pertandingan lain, performa tim secara individual, secara unit, secara tim, itu perlu dievaluasi. Cuma masalahnya yang penting buat saya sih gini aja, Bang. Ya kita percaya sama John, kita lihat kinerja dia seperti apa. Nah, nanti kalau perlu evaluasi itu tergantung kontrak dia. Di kontraknya yang mana? Dia kontrak di 1 bulan perjalanan, kalau ada evaluasi diberhentikan. Atau di kontrak itu selama 2 tahun tetap berjalan tidak akan diberhentikan. Kan ada itu kontrak itu, Bang. Jadi emang bias itu. Tapi kalau Bang bilang indikator perlu, karena kan indikator kerja pelatih itu kalau nggak dinilai dia nggak juga ada tekanan juga nggak bagus. Nah, Iya. itu, Bang. Cuma Coach Neil, kadang-kadang saya berpikir gini loh, bagaimana dengan citra Indonesia khususnya perserikatan di mata internasional kalau kita ada presiden sering-sering memberhentikan pelatih itu di tengah jalan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Aduh, kalau dia berhenti kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, Bang. Nggak lama-lama nggak ada lagi yang mau jadi pelatih di timnas PSSI. Tapi nggak bisa juga, Bang. Karena kalau Bang, ya saya nggak mau ngomong lah sepak bola itu mau unit itu. Seksi, Bang. Iya, Jadi, iya. kalau masalah, tetapi kalau sesuai kontrak sih nggak apa-apa. Kan biasanya kalau kontrak itu misalnya 3 pertandingan tidak menang, Anda akan evaluasi. Ya. Boleh. Tapi kalau nggak ada kontrak, itu yang dipertanyakan kenapa, why. Itu aja. Ya, oke, Bungkus. Satu saja, Bung, yang sederhana dan mudah diterjemahkan oleh supporter bahwa ini merupakan indikator ada progres dari Coach Hartman.
Ya, jadi indikator performa itu bisa ditunjukkan oleh dua hal. Pertama hasil, kedua kualitas permainan. Kita kan ketika pada masanya Sintayong kan tidak semua hasilnya positif, tapi masyarakat puas dengan performa pemain di lapangan. Itu ditunjukkan misalnya dengan fighting spirit, ditunjukkan dengan cara mereka menyikapi setiap pertandingan seperti apa. Jadi memang tidak semua itu diukur melalui hasil pertandingan. Jadi kinerja pemain di lapangan, cara kita bermain, cara kita menyikapi mentalitas menghadapi lawan yang peringkatnya jauh di atas kita, itu juga nanti akan menjadi value yang membuat orang bisa terpuaskan. Tidak selalu skor ya. Terpenuhi ekspektasinya. Jadi makanya saya bilang jangan hanya semata melihat dari hasil-hasil, tapi progres tim ini. Progres itu bisa dilihat ada yang tangible, ada yang intangible kan. Nah kalau hasil memang bisa terlihat dengan mudah, nanti berimplikasi terhadap peringkat FIFA. Tapi yang intangible itu juga tidak kalah penting. Hasilnya mungkin bagus, tapi secara permainan kita nggak berkembang, kan sama juga. Karena nanti pada akhirnya kan ujungnya kita kan berharap dengan progres permainan yang meningkat, kita permainan bagus, hasil akhirnya pun akan bagus. Kalau hasil bagus semata boleh jadi karena faktor luck, dapat penalti terus gitu misalnya gitu ya. Jadi memang dua hal itu bisa menjadi tidak selalu datang beriringan, tapi bisa dilihat sebagai salah satunya indikator peningkatan kinerja tim kita. Soal show-nya gimana? Soal performa dari sisi penampilan show di lapangan penting nggak menjadi indikator? Jadi gini, kalau melihat filosofi sepak bolanya Hetman, kita mungkin tidak bisa berharap kita melihat tim kita bermain seperti halnya Jepang atau seperti halnya mungkin tim-tim Eropa sepenuhnya. Karena filosofi dia itu lebih banyak ke filosofi yang mendekati cara mainnya Sintayong. Defend counter, pressing, kerja attacking, immediate pressing. Jadi pemain itu harus siap lari, siap kerja, dan itu agak-agak mirip memang dengan zamannya Sintayong. Kerja keras. Makanya nanti yang akan dihadapi oleh pemain itu adalah cara bermain yang lebih keras dibanding eranya Clifford, cara berlatih yang mungkin sama kerasnya dengan era Sintayong. Nah, mudah-mudahan dengan bekal pengalaman pemain sebagian pernah mengalami era itu ya, mereka tidak akan kaget. Ya, artinya tidak terlalu sulit dong kita beradaptasi dengan rasanya baru, sih mereka tidak akan terlalu kaget ya, apalagi pemain yang sudah lama seperti Rizky Ridho, seperti Justin, itu rasanya sih akan lebih enjoy gitu menghadapi latihan Hetman. Mungkin yang akan berbeda adalah gaya komunikasinya. Kalau Sintayong itu kan komunikasinya kan melalui penerjemah, jadi pemain tidak bisa merespon langsung. Kalau ini kan ngomongnya langsung dalam bahasa Inggris, dan dia seorang orator, seorang motivator, ngomongnya itu selalu menggebu-gebu. Sebagian pemain mudah-mudahan bisa menerima itu, tapi memang karakter yang begini kan kadang-kadang tidak semua pemain dengan cepat menerima. Mudah-mudahan sih bisa dipahami oleh pemain. Ya, kalau dulu didukung oleh banyak anggotanya Bung Richard, kita supporter suka nonton drama Korea. Oke, kita rehat lagi, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.